Aku bilang sama istri Agus, apa kita dibohongin lagi kalau sama si Teteh? Aku bilang gitu kan. Lah nggak ada titipan juga, kita nggak dikirim juga tuh pas waktu itu juga buat bayar ke JC. Nah pas disuruh dari JC ke Pondok Indah, aku tanya lah tuh sama Pak G waktu pemindahan dari rekening Agus ke yayasan. Aku tanya, Pak itu yang dari Sky Blue kok Agus nggak ada di transfer dari Teteh ya? Gue bilang gitu kan. Oh itu mah biasalah Gus, gip-gip kecil itu palingan juga ratusan ribu katanya gitu. Oh aku bilang gitu sih. Berarti dalam hati Agus, mau ratus ribu kayak mau berapa kayak berarti aku dibohongin dong gitu sih, ngerasa dalam diri Agus sih. Ya, Bahasanya halus banget, dibohongin Gus, ditipu. iya, itu. Kita ketahui ya, Spender Skybu ada orang baik banget ya, Kak Sir sama Bang Ya. Nabi dan kawan-kawan. Dia tuh kalau Sekarang dibilang, membantu orang itu, kayak Sun Haji yang kemarin itu tahu gak, yang penjual ST, dia 300 juta titip ke Rian Arifin, sama orang yang sakit itu 200 juta. Sama yang lain-lain dia kenal sama orang, komal-komal dia bagi 330 40 langsung ditransfer. Kalau apalagi bikin video, disuruh bikin video itu, percaya nggak buat kawan-kawan cuma berapa ratus, tapi ini nanti saya berharap bang Agus bikin video ya, kita kasih tahu ke Bang Sekaibunya bahwa terima kasih kepada dia, tetap ya, uangnya sampai detik ini nggak tersampaikan, ya begitu. Itu aja sih ya Pak Agus ya, yang tadi yang kita bicarakan Bang Agus ya, itu aja sih. Agus sih tega aja dia ngelakuin gitu kayak Agus gitu. Dibilangnya sampai sekarang kan bilangnya nggak mau ngungkit-ungkit lagi, cuman aku dibilangnya nggak amanah gitu. Ya orang yang nggak amanah dia sendiri kok sekarang udah terbukti. Nah betul betul. Belum aja sih dari dulu mah dibilangnya Agus nggak amanah. Agus juga klarifikasi kan, kepengen membenarkan diri, ternyata kalau banyak pun klarifikasi itu tetap aja mereka yang menang. Kenapa? Mereka kan banyak pendukungnya, saking kan Agus kan orang biasa, nggak ada siapapun pendukung Agus ya, cuman ada Allah doang di samping Agus udah. Terus Jadi maksudnya uang itu belum disampaikan udah nuduh tidak amanah. iya bener. Nah itu gimana sih? Kok jadi bingung, uang di tangan dia udah menuduh Bang Agus tidak amanah. Lalu uang itu dia sama donatur itu meyakinkan donatur bahwa Bang Agus tidak amanah, lalu disalurkan ke manfaat lain kan, begitu kan? Nah, Bener. jadi aneh kan, jadi Maling, uang yang dipegang maling, nggak teriak amanah maling. gimana sih? Ini Jadinya Itu maling teriak maling. iya makanya gue bilang. Nah sekarang kemarin katanya apa namanya itu nggak baik, nggak boleh katanya digunakan penyalahgunaan uang Agus ke Wawa itu karena itu uang donasi. Nah sekarang dia beli mobil. Yang salah gimana lagi tuh, lebih salah siapa lagi yang lebih nggak bermoral sama etika tuh. Itu aja sih yang Agus sayangkan, Oh kenapa iya, apalagi Mantap, penjelasan mantap. dari YouTube itu ya, dari 549 juta uang donasi yang masuk ke rekening yayasan yang diberikan kepada penerima manfaat langsung ke rekening penerima manfaat itu tidak sampai setengahnya. iya kan dia bilang juga nggak nerima sepeser pun, sekarang nggak nerima sepeser pun malah lebih dari, bukan lagi setengah pun. Bisa dibilang bagian kita cuma dikasih 30%. Kak Sir atau Bang Nafis yang mau nanya, Kalau seandainya ngomong kayak gitu dibilang sensitif mata duitan, aku mah biasa aja lah gitu kan. Cuman kan caranya itu. Ya mau dia mau diambil semua juga nggak apa-apa, tapi kan kok bisa setega itu, sejahat itu ke framing ke keluarga Agus Padahal gitu. sebenarnya kalau ngomong aja dikasih ya Gus ya. Iya dikasih lah. Ya malah Waduh, malu dia tuh. framing Agus dinaikin ke status, bilangnya dengan cara menakut-nakutin istri aku, dibilangnya istri Agus sombong lah, penyalahgunaan lah. Pokoknya macem lah itu, framingnya banyak banget itu pas Apa urusannya istri Mas Agus sombong sama duitnya ya kan? iya bener, nggak ada sangkut pautnya juga gitu. Nah karena kan sekarang dia minta perlindungan ke PSK yang seharusnya itu istri Agus sampai mau bunder dia gara-gara dia gitu. Ingat nggak dia apa namanya nyerang istri Agus? Coba ingat nggak dia nyerang istri Agus, gimana nyerang istri Agus? Naikin status
apa namanya, coba teh tunjukin tuh katanya WA-nya istrinya Agus, dikasih gift sama si Teteh buat orang-orang yang ngehujat istri Agus. Itu namanya orang sosial, itu bukan orang sosial bagi Agus itu mah. Jahat itu, jahat banget. Gitu. Ngapain jelek-jelekin istri Agus, ujuk-ujuk katanya beli emas, beli HP, mana? Ada buktinya. Tandanya kita pakai handphone lama sampai sekarang. Ya. Orang banyak ngehujat kita pakai uang donasi, beli handphone pakai uang donasi, beli emas pakai uang donasi. Emas yang dipakai istri Agusnya gue jelasin juga, uangnya dipakai istri Agus tuh, emas yang dipakai istri Agus itu bukan uang donasi, itu emas kawin pernikahan Agus. Dari dulu emang nggak pernah gue jual-jual gitu. Terus handphone itu juga udah lama dibilang Agus pakai ujuk-ujuk S23, itu jelas banget tuh Teteh buat naikin di framing di statusnya Instagram dia. Wah, luar biasa memang buat iniin ke orang-orang. Sampai sekelas menteri aja ke framing ya. Iya, menteri aja dibodohin sama dia. Makanya gue bilang pinter dia itu pinter menjilat lidah. Seakan-akan apa namanya, kita dipojokkan lah gitu. Dia bilang, aku bertanggung jawab. Dia bilang begini, aku bertanggung jawab sama donatur-donatur aku. Nah, cuma sebenarnya gini Mas Agus, bukannya dia yang terlalu bukannya dia yang pinter framing Mas Agus, justru karena orang sekelilingnya itu dan para netizen yang masih mendukung yayasan itu ya orang-orang yang nggak pinter, nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau cari tahu. Mereka sebagai konsumsi berita aja, nggak mau cari tahu nih kebenarannya berita kayak gimana, kayak gitu Mas Agus. Jadi masyarakat kita itu kadang inilah malas membaca, jadinya begini sesat di jalan. Tapi Bang Raffi, tapi ketahui bahwa pendukung-pendukungnya ada sebagian yang dibayar loh. Itu buka-bukaan tuh berdua, mereka yang kemarin tuh yang saling serang itu. Wah iya itu juga. Katanya kontennya dibayar orang luar negeri, itu bukan kata saya, kata teman dia sendiri, kan ada tuh titiknya. Iya, terus dia bilang kan apa tuh lupa aku tadi mau bilang apa tadi. terus netizen bilang sama Agus kan, bilang udah dibantu nggak tahu diri, malah orang yang ngebantu dilaporin. Nah sekarang kalau misalnya keluarga kita udah diserang nggak nyaman, sampai keluarga kita mau bunder, itu istri abang Agus juga udah nggak nyaman semuanya. Agus sakit di situ, bukan orang sehat gitu, diserang habis-habisan. Coba gimana? Itu kira-kira orang yang seperti itu nolongnya ikhlas nggak gitu? Nah, Bang Agus kan kepengen cari keadilan buat Bang Agus gitu. Keadilan bukan keadilan perbuatannya, perlakuan itu ke keluarga Agus lah. Segitu jahatnya dia framing keluarga Agus gitu. Makanya Agus minta keadilan gitu. Biar kebenaran itu diungkapkan. Kan saat itu juga Agus nggak punya siapa-siapa, cuma punya Pak Farhad doang. Tuh, yang lain udah ngebully Agus semua, gitu. Makanya Pak Farhad datang itu, ya Agus bersyukur banget begitulah. Itu ternyata didatangkan pertolongan dari Allah itu, Pak Farhad datang itu. Nah disitulah tuh. Ya, makanya sampai sekarang Agus sedih juga sih. Uang donasi udah di tempat Teteh masih aja Agus dibully gitu. Uang donasi pun udah sama ke NTT, soalnya tetap aja gue dibully, makan uang donasi lah, penyalahgunaan lah. Uangnya aja nggak ada sama Agus, apa yang Agus makan gitu? Apa yang Agus salah gunakan lagi gitu? Apa yang Agus pakai? Nggak ada gitu. Cuman yang disalah-salahkan ya Agus terus gitu. Seakan-akan hidup Agus tuh dari yang 1,5 terus gitu, yang diolok-olok gitu. Makanya Agus sakit banget hati Agus juga. Makanya gitu. dibilang Mas Agus semua itu akan berbalik nih. Ini hukum alam ini kan sekarang lagi posisinya di mana? Lihat, mereka ini akhirnya mereka saling serang satu sama lain, saling membongkar aibnya, ya kan? Tanpa Mas Agus yang menggerakkan. Tapi kuasa Allah yang menggerakkan ini semua. Mereka saling buka aibnya masing-masing. Bahkan sampai netizen pun yang dulunya menghujat Mas Agus, Mas, sampai akhirnya kan sekarang ada yang berbaik hati, cuman kita nggak perlu sebut namanya kan. Sampai dia berbaik hati, sarang sadar, dia akhirnya bertaubat karena sebelumnya ketika dia menghujat Mas Agus dulu, akhirnya dia rasakan bahwa usahanya ini nggak ada yang beli. Tuh. Betul. Ini nyata, ini kan kesaksian dari teman netizen juga, ya karena kan dia juga termasuk konten kreator orang ini kan.
Dia bahkan sampai ngumpulin orang-orang buat ngehujat Mas Agus kan dulu ya dia ini kan. Cuman akhirnya iya, dia iya. tersadarkan bahwa ketika kita namanya berpihak yang nggak apa-apa beda pendapat nggak apa-apa. Cuman yang namanya menghujat itu ya kita yang nggak boleh menghujat orang, apalagi sampai fisik yang diserang, keluarga orang yang diserang. Akhirnya mereka nih merasakan itu semua kan. Siapa oknum-oknum si tiktokers itu juga kan yang melakukan pertama kali sampai membongkar aib keluarga Mas Agus segala macam, akhirnya dibuka sendiri aibnya tuh sama orangnya kan tanpa Mas Agus tuh. Betul lah Rapi. Terus yang paling menyakitkan juga tuh katanya kan udah kirim surat 2 kali katanya gitu untuk Agus berobat lah. Di situ kita lagi sakit dia ngirimin surat, bukannya didepositkan ke rumah sakit, malah katanya dia ngirim surat suruh si Agus berobat. Lah kalau memang dia benar-benar jiwa sosialnya ada, bukan Agus nyuruh dia datang kayak telepon kayak ke Agus gitu kan. Ini nggak usah kan mau WA apapun nggak ada ke Agusnya gitu. Apalagi Teteh, wah sama sekali nggak ada itu, nggak ada sama sekali. Pas jadi itu udah nggak ada deh itu, cuma dari Pak G doang itu. Ada beberapa kali. Nah habis itu Teteh bilang tuh sama pengacaranya, kan Pak Agus sudah saya iniin ke rumah sakit, udah deposit. Bohong banget orang kita bilang, Teh, malam itu kita WA. Ini kita mau operasi, sekian dananya 100 juta. Yang dinaikin apa? Dinaikin ke Instagramnya 100 juta. Si Agus besok mau operasi, tapi uangnya nggak dikirim. Gimana kita mau berobat? Malah kita dibuat main-main. Wah, parah deh itu Gus. Bagi Gus datanya Gus itu. Kalau emang itu betul, kita suarakan terus nih di sini. Nih. Informasi bagus nih. Keren nih informasi ini. Karena selama ini banyak tuh pendukungnya mengatakan begitu. Uang udah dititipkan di rumah sakit, tapi Agus nggak mau berobat. Wah, ternyata hanya omong-omong aja. Memang ada nih kan. Ya telepon nama Agus nih. Assalamualaikum Gus. Gus, itu uang udah Teteh titipkan ke rumah sakit. Ya. Oke kan Agus bisa enak kan. Oke kan bisa berobat langsung Agus. Ini katanya udah dananya kita taruh ke NTT, baru sekarang bilangnya mau berobat depositkan ke rumah sakit. Uang udah nggak ada. Wah. Parah. Agus baru dengar Wah, dia ngomong kacau itu. Ngaco nyonya nih. Makanya gue bilang dia pintar banget membolak-balikan fakta. Memang pintar banget Jadi dia orangnya. inilah. Nah, cari-cari kesalahan Cara- orang tuh betul. hebat dia. Hebat Sebenarnya ya. dia bukan hebat. Cuma karena dia ini aja, karena dia Agus aja mungkin kurang kritis. Tapi kalau aku kritis jadi kritis tuh, kalau aku jadi Agus, dia ke rumah aku siram tuh ketika dia minta mutasi itu, usir dia. Kalau aku, ya kan? Tapi gini lah kalau soal Ya, siapa kau? Pergi kau sana. Paling gue gitu kan. aku usir ya, bener. Jadi gini soal Sky Blue. Nah, Kalau Sky Blue aku pribadi jujur ya, karena aku sudah pelajari jejak digital orang ini, memang gila-gilaan kalau nge-give dia ya kan, TU kan, TikTok Universe. Jadi gini lah, kalau kita bicara analisis ya, karena rekening BSI itu dugaannya memang belum terungkapkan sesuai dengan konferensi pers itu, masih tidak bisa diakses kata si bendahara. Jadi gini, aku jangan-jangan di BSI ini ya di situ mungkin transparan gede-gede itu. Ya bisa jadi juga kan karena kan memang katanya nggak bisa diakses. Lucu aja kalau rekening yayasan seorang ketua yayasan yang berkuasa si Gerong nggak bisa akses, kan lucu aja itu sebenarnya. Tetapi semoga Pak Polisi dari Bang Rapi kemarin juga ada pernah ngasih informasi ya, kalau itu nanti di kepolisian rekening-rekening itu tuh nanti pasti akan diminta. Jadi ya masuk akal sih. Jadi disitulah nanti ketahuannya. Biasanya sih kalau rekening-rekening yang disembunyikan ini, kalau dugaan aku memang rekening-rekening bermasalah, yang mungkin ya tahu sendiri lah kalian maksud aku apa kan? Mungkin uang-uang yang untuk diambil atau gimana. Tapi yang pasti tadi kalau kita lihat konferensi persnya si Gerong itu tadi laporan keuangan yayasan terhadap donasi itu sepertinya berbeda dengan mutasi rekening gitu. Mutasi rekening itu all seluruhnya tercantum, cuma nggak tahu keterangannya apa. Sementara yang laporan keuangan tahun 2024 itu tidak semua yang ada di mutasi rekening itu dicantumkan di rekening yayasan. Kalau aku nggak salah, aku bisa nyimpulkan kayak begitu. Karena si Gerong tadi kalau nggak salah mengatakan hanya yang nggak di semuanya dicantumkan, padahal di mutasi itu banyak duitnya gitu.
yang kalau Gerong katakan nggak sampai 50% kan. Nah, itu yang masuk Gerong tuh yang betul-betul tersalurkan, tetapi sisanya itu dari 550 juta donasi yang masuk sepanjang tahun 2024 itu nggak seluruhnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau memang itu benar, ya ini akan timbul masalah baru lagi kan. Nah, semoga nanti cepat diusut nih nanti itu. Ya Bang Rapi ya, bagaimana tuh Bang Rapi bagaimana caranya bisa hak Agus ini dapat diketahui secara keseluruhan Bang, Ya, bukan secara hanya utuh. terkait 1,3 itu Bang. Itu yang pikiran aku begitu Bang. Dengan temuan-temuan seperti ini, dengan kesaksian Gerong, temuan donasi kedua, nah ini atas nama Agus nih, ya kan? Tapi satu yang aku garis bawahi lagi nih, aku kritik juga nih terhadap si Nyonya nih. Nyonya selalu mengatakan 3 hari, 2 hari itu donasi, sisanya untuk operasional yayasan. Itu sebenarnya mengherankan. Itu sangat mengherankan dan sangat nggak masuk akal. Dan ini terkonfirmasi dengan si Gerong katakan. Gerong kan mengatakan tanggal 21 Desember itu ada mutasi untuk kepentingan beli mobil, kan gitu kan? Dan Gerong kemudian mengatakan itu masih dalam periode donasinya Agus. Artinya sebenarnya Gerong tuh menyampaikan kepada kita, memberikan pesan bahwa selama tahun 2024 sampai Desember itu donasi Agus itu berjalan. Karena dia ngomongnya begitu, itu masih dalam periode donasinya Agus. Nah, ini sebenarnya pesan yang disampaikan Gerong kepada kita bahwa pertama, donasi itu tidak 3 hari usianya bos. Sampai bulan Desember pun itu Agus masih berjalan. Kalau ini benar dugaan tuh berarti Nyonya bermain lagi gitu. Ya kan? Karena Gerong kan mengatakan begitu. 21 Desember mutasi rekening 93 juta beli mobil. Dan itu disampaikan bahwa itu masih dalam periode donasi Agus. Ya itu sebenarnya dia mau mengatakan sebenarnya itu uang Agus dipakai untuk ke situ. Nah kalau soal Sky Blue, kalau memang Bang Yudo meyakini itu gede nilainya, aku pun juga sepakat nilainya gede, bisa aja di atas 90 juta kan, atau 100 juta atau berapa. Tapi kalau intinya kalau aku ingin mengetahui bagaimana BSI ini diungkapkan juga, dibongkar gitu.